Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Bagus Wibisono, kelas T4B dengan NIM 203307079. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS komputasi awan. Soal yang pertama yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian virtual machine serta berikan contoh jenis virtual machine. Virtual machine adalah rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi yang sama seperti halnya komputer fisik dengan komponen pembangunnya yang lengkap. Rekayasa yang mampu melakukan aktivitas layaknya komputer pada umumnya, seperti menginstal aplikasi, membuat file, menjalankan program, instalasi sistem operasi, pembaharuan sistem, dan konfigurasi. Gambaran sederhana dari implementasi teknologi ini adalah membuat ruang kedua pada komputer, di mana segala aktivitas di dalamnya tidak akan mempengaruhi keadaan komputer utama. Contoh virtual machine. Yang pertama, proses virtual machine. Jenis virtual machine yang satu ini memungkinkan satu operating system untuk dioperasikan sebagai aplikasi utama pada device yang menjadi host. VM jenis ini juga bisa menyediakan lingkungan pemrograman yang independen dari sebuah software platform apapun. Ini karena mampu menyembunyikan informasi dari OS atau hardware yang mendasari suatu device. Dengan begitu, tampilan dan kegunaan device bisa berubah sepenuhnya. Contoh dari VM ini adalah Java VM, yang memungkinkan sistem operasi apapun mampu menjalankan aplikasi Java seakan-akan aplikasi itu berasal dari device yang dipakai. Yang kedua, sistem virtual machine. Jenis kedua adalah sistem virtual machine. Jenis ini telah sepenuhnya divirtualisasi dan bisa menggantikan kinerja komputer fisik. VM jenis ini juga mendukung kebutuhan sharing sumber daya dan komputer host yang ke beberapa VM. Nanti masing-masing VM dapat menjalankan salinan sistem operasi secara mandiri. Proses virtualisasi ini tergantung pada kinerja hypervisor yang bisa beroperasi dalam sebuah hardware, dan di atas adalah sebuah operating system. Soal yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dan istilah Docker. Docker adalah aplikasi untuk menyatukan berbagai file software dan pendukungnya dalam sebuah wadah kontainer. Agar memudahkan proses pengembangan software, Docker adalah platform atau aplikasi yang bersifat open source untuk memasukkan dan menyatukan beberapa file software yang disatukan ke dalam suatu wadah, atau bisa disebut dengan kontainer. Kontainer tersebut nantinya akan memuat kumpulan image yang berisi data konfigurasi dan file pendukung lainnya, sehingga seringkali Docker digunakan sebagai solusi bagi tim developer dalam mengembangkan aplikasi di berbagai environment yang ada. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan kontainer dengan virtual machine. Kontainer adalah sistem yang terisolasi atau bisa dikatakan menjalankan aplikasi yang dapat menjalankan sistem operasi kernel tanpa memerlukan virtual machine, sehingga setiap kontainer memiliki proses yang terisolasi sendiri-sendiri sehingga tidak menggunakan host OS atau kontainer lain. Kelebihan dari kontainer adalah fleksibel dan scalable saat melakukan deploy app ke dalam. Yang kedua, kontainer tidak membutuhkan waktu yang lama. Virtual machine. Virtual machine adalah emulasi dari sistem komputer melalui penggunaan VM. Kamu dapat membagi resource hardware dari satu hardware fisik menjadi beberapa sistem komputer. Sederhananya, virtual machine dapat membuat beberapa komputer virtual dalam satu mesin server. Alhasil terbitlah istilah Virtual Private Server atau VPS. Karena secara konsep memang sama, yaitu dilakukan secara virtual dan hasil dari pembagian resource pada hardware fisik. Keunggulan dari virtual machine yaitu pertama, mengingat adanya pembagian resource. Jika ada APPS lain yang resource-nya mencapai batas,
atau ada gangguan, maka resource pada VM yang lain tidak akan terganggu. Yang kedua, manajemen tools dan security tools yang dapat diandalkan. Soal selanjutnya yaitu soal praktikum. Untuk langkah pertama yaitu sudo usermod -ag $user, lalu memasukkan password. Sudah langkah ini untuk memasukkan user login kita ke Docker. Selanjutnya yaitu sumin $user digunakan untuk menyimpan dan mengaktifkan anggota baru user, lalu memasukkan password. Sintaks selanjutnya yaitu grup. Grup ini digunakan untuk mengkonfirmasi user yang telah ditambahkan. Bisa dilihat dapat beberapa grup. Selanjutnya Docker main version untuk melihat versi Docker yang telah diinstal. Lalu Docker PS. Di sini saya mendapat gangguan yaitu tidak bisa connect atau permission denied. Kita coba cari solusinya di Firefox. Setelah mendapatkan solusi, kita coba kembali Docker PS nya dan sudah tampil ya, jadi bisa terkonekkan. Selanjutnya kita coba Docker version untuk menampilkan versi Docker yang dipakai. Lalu Docker sintaknya Docker image. Di sini Docker image digunakan untuk melihat image apa saja yang sudah kita download atau kita buat. Lalu kita coba Docker search salah satu image-nya. Dan bisa dilihat
hasil dari mencari salah satu image-nya. Selanjutnya yaitu Docker pull php 7.2 min fvm min alpin yang digunakan untuk mendownload image. Lalu enter. Di sini salah ya, salah sintak ya. Selanjutnya enter, lalu kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Sini sudah selesai ya proses downloadnya. Lalu untuk selanjutnya kita cek kembali Docker ps. Nah, bisa dilihat dari situ grup-grupnya. Soal selanjutnya yaitu terus perintah untuk mengaktifkan stop virtual pada Proxmox dan tuliskan perintah untuk mereload modul kernel pada komputer berprosesor AMD. Karena di sini saya menggunakan prosesor Intel, maka saya memilih menggunakan KVM Intel. Langkah pertama yaitu cat /sys/modul/kvm Intel spasi parameter /nested. Di sini stag ini berguna untuk memverifikasi apakah nested virtualisasi telah diaktifkan. Jika berhasil akan muncul huruf Y. Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan nested virtualisasi dengan menambahkan parameter nested ya pada file kvm min intel.conf untuk komputer dengan prosesor Intel yang menggunakan perintah seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah soal selanjutnya yaitu memuat ulang modul kernel KVM Intel, karena di sini saya menggunakan prosesor Intel dengan mengeksekusi perintah seperti
di dalam video. Langkah selanjutnya yaitu memverifikasi hasil pengaktifan nested virtualisasi dengan menggunakan perintah seperti di dalam video, yaitu cat spasi /sys/modul/kvm_intel/parameter/nested. Soal selanjutnya yaitu mengubah hostname menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Langkah pertama yaitu mengubah hostname PVE dari Lucky menjadi proxmox2 dengan mengeksekusi perintah seperti dalam video. Lalu cek untuk memverifikasi hasil perubahan hostname dengan menggunakan perintah hostname ctl, lalu enter. Selanjutnya mengubah pemetaan alamat IP ke hostname pada file /etc/host dengan menggunakan editor nano, lalu enter. Disitu bisa dilihat untuk hostname-nya masih Lucky, kita ubah menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Lalu yang ini kita ganti proxmox2. Lalu kita save. Logout. Bisa dilihat hostname yang awalnya nama Lucky sekarang berubah menjadi proxmox2. Sekian penjelasan luas buat topik ekonomi kali ini. Mohon maaf.